Halo, perkenalkan nama saya Tazkia Laki. Saya dari kelas Manajemen 21F. Perilaku biaya aktivitas. Perilaku biaya cost behavior istilah umum untuk mendeskripsikan apakah biaya berubah seiring dengan perubahan keluaran atau output. Dasar-dasar perilaku biaya tetap atau fixed cost, biaya yang jumlahnya tetap sama ketika keluaran atau output berubah. Artinya, tetap konstan dalam rentang yang relevan ketika tingkat output aktivitas berubah. 2. Biaya variabel cost. Biaya yang dalam jumlah keseluruhan bervariasi secara proporsional terhadap perubahan output. 3. Biaya campuran atau mixed cost. Biaya yang memiliki komponen tetap dan variabel. Klasifikasi biaya sesuai dengan perilaku. Ada batasan waktu. Menurut ilmu ekonomi, dalam jangka panjang atau long run, semua biaya adalah variabel. Dalam jangka pendek yaitu short run, paling tidak satu biaya adalah tetap. Sumber daya dan ukuran keluaran. Setiap aktivitas memerlukan sumber daya untuk menyelesaikan tugas yang harus dilakukan. Sumber daya dapat meliputi bahan baku, energi atau bahan bakar, tenaga kerja, dan modal. Masukan-masukan digabungkan untuk memproduksi suatu keluaran. Model perilaku biaya. Masukan berupa bahan baku, energi, tenaga kerja, dan modal digabungkan untuk memproduksi suatu keluaran. Misal, aktivitas yang dilakukan adalah memindahkan bahan baku, maka keluaran dari aktivitas ini adalah bahan baku yang dipindahkan. Semakin banyak perpindahan yang dilakukan, semakin tinggi biaya perpindahan. 1. Metode tinggi rendah atau high-low method. Suatu metode untuk menemukan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memilih dua titik atau titik tinggi dan rendah yang akan digunakan untuk menghitung parameter perpotongan dan kemiringan. Titik tinggi didefinisikan sebagai titik dengan tingkat keluaran atau aktivitas tertinggi. Titik rendah didefinisikan sebagai titik dengan tingkat keluaran atau aktivitas terendah. Metode tinggi rendah atau high load method, biaya variabel per unit sama dengan perubahan biaya atau perubahan keluaran. Biaya variabel per unit atau biaya tinggi sampai biaya rendah atau keluaran tinggi keluaran rendah. Dan biaya tetap sama dengan jumlah biaya tinggi titik tinggi biaya variabel per unit dikali keluaran tinggi. Biaya tetap jumlah biaya titik rendah biaya variabel per unit dikali keluaran rendah. 2. Metode scatter plot method. Scatter plot adalah suatu metode penentuan persamaan suatu garis dengan menggambarkan data dalam suatu grafik. Langkah pertama dalam menerapkan metode scatter plot adalah menggambarkan titik-titik data sehingga hubungan antara biaya penyetelan dan tingkat aktivitas dapat terlihat. Keunggulan signifikan dari metode scatter plot adalah kemungkinan kita untuk bisa melihat data secara visual. Kelemahan metode scatter plot adalah tidak ada kriteria objektif untuk memilih garis terbaik. 3. Metode kuadrat terkecil atau the least square method. Metode kuadrat terkecil mengudratkan setiap deviasi dan menjumlahkan deviasi yang dikuadratkan tersebut sebagai ukuran kedekatan keseluruhan. Penguadratan deviasi ini menghindari masalah yang disebabkan oleh bauran angka positif dan negatif. Pada dasarnya, pembandingan ukuran pendekatan dapat menghasilkan suatu pemeringkatan semua garis dari garis yang terbaik sampai yang terburuk. Garis yang lebih mendekati titik dibanding garis lainnya disebut garis kesesuaian terbaik atau best fitting line, yaitu garis dengan jumlah kuadrat deviasi terkecil. Metode kuadrat terkecil mengidentifikasi garis yang paling sesuai. 4. Penggunaan program regresi. Program regresi spreadsheet menyediakan lebih dari sekadar perkiraan koefisien. Program ini menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk melihat kemungkinan persamaan biaya yang dapat dipercaya. Karena rumus biaya regresi adalah garis yang paling sesuai, rumus ini seharusnya menghasilkan prediksi biaya yang lebih baik. Jika terdapat dua atau lebih variabel bebas, metode tinggi rendah dan scatter plot tidak dapat digunakan. Untungnya, perluasan metode kuadrat terkecil dapat dilakukan secara langsung. Jika kuadrat terkecil digunakan untuk membuat suatu persamaan yang melibatkan dua atau lebih variabel perjelas, metode disebut regresi berganda atau multiple regression. Ada penilaian manajerial. Banyak manajer menggunakan pengalaman dan observasi terhadap hubungan biaya pada masa lampau untuk menentukan biaya tetap dan variabel. Yang pertama, ada beberapa manajer menentukan biaya aktivitas tertentu menjadi kategori tetap dan lainnya menjadi kategori variabel tanpa menghiraukan
kemungkinan biaya campuran. Yang kedua ada manajemen mengidentifikasi biaya campuran dan membagi biaya tersebut ke dalam komponen tetap dan variabel. Yang ketiga ada manajemen menggunakan pengalaman dan pertimbangan mereka untuk memperbaiki hasil estimasi statistik. Jadi, keunggulan dari penggunaan pertimbangan manajerial untuk memisahkan biaya tetap dan variabel terletak pada kesederhanaannya. Saat manajer memiliki pengetahuan yang mendalam tentang perusahaan dan pola biayanya, metode ini dapat memberikan hasil yang terbaik. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan.